Sekarang kita bicara skenario, apa yang mungkin terjadi di 2026. Ada dua jalur yang sedang diperhatikan para ekonom saat ini. Skenario pertama, The Fed pangkas suku bunga. The Fed memangkas Fed Funds Rate satu kali, kemungkinan di akhir 2026. Dolar AS mulai melemah secara bertahap terhadap mata uang utama dunia. Rupiah punya ruang untuk menguat ke kisaran Rp16.800 sampai Rp17.200. Kepercayaan investor terhadap pasar Indonesia mulai pulih. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa kembali menyentuh angka 5%. Konsumsi domestik ikut meningkat karena inflasi lebih terkendali. Ini skenario yang diharapkan banyak pelaku pasar dan pemerintah. Skenario kedua, The Fed bertahan, geopolitik memanas. The Fed memilih tahan suku bunga karena inflasi AS belum cukup turun. Ditambah ketegangan geopolitik global yang terus meningkat sepanjang tahun. Capital outflow dari negara berkembang termasuk Indonesia makin deras. Rupiah berisiko menembus level Rp18.000 per dolar AS. Pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa jatuh ke bawah 4,8%. Ini bukan angka kecil, di bawah 4,8% adalah sinyal perlambatan serius. Dunia usaha akan lebih berhati-hati. Investasi melambat, lapangan kerja ikut terdampak. Di tengah semua diskusi soal The Fed, ada hal penting yang sering terlewat. Indonesia tidak bisa hanya duduk dan menunggu keputusan dari Washington. Fed rate cut memang bisa jadi angin segar yang sangat dibutuhkan. Tapi itu bukan obat tunggal dan bukan jaminan pemulihan otomatis. Penyelamat sejati ekonomi Indonesia adalah sinergi kebijakan domestik yang kuat, reformasi struktural, efisiensi belanja negara, dan penguatan ekspor harus berjalan bersamaan. Kepercayaan investor lokal dan asing juga harus terus dijaga dengan kebijakan yang konsisten. Kalau kita hanya bergantung pada The Fed, kita menyerahkan kendali nasib kita ke pihak lain. Dan itu adalah risiko yang terlalu besar untuk ditanggung dalam jangka panjang.